Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Azmi Saputri Situmorang dalam pelajaran matematika. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai pola bilangan, yaitu mengenai apa? Mengenai konfigurasi suatu objek pada pola bilangan. Nah, bagaimana sih? Yuk kita simak video berikut ini. Baiklah, kita akan membahas mengenai materi pola bilangan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar dari pembelajaran kita pada saat ini. Kompetensi dasarnya yang pertama itu adalah membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Nah, ini sama seperti video sebelumnya ya, tapi untuk indikator pencapaian kompetensinya itu berbeda. Nah, yang pertama itu adalah menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek, dan yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola barisan bilangan konfigurasi objek. Nah, yang akan kita bahas menurut indikator tadi itu adalah menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Apa sih yang dimaksud dengan pola konfigurasi objek? Nah, pola konfigurasi objek itu adalah susunan sesuatu objek yang memiliki bentuk yang tetap dengan aturan tertentu. Ingat ya, susunan suatu objek yang memiliki bentuk yang tetap dengan aturan tertentu. Oke. Nah, untuk pola konfigurasi objek itu ada macam-macamnya. Nah, untuk macam-macamnya itu sendiri itu terbagi menjadi 7 bagian. Nah, yang pertama itu adalah pola bilangan ganjil, yang kedua pola bilangan genap, yang ketiga pola bilangan persegi, yang keempat pola bilangan persegi panjang, yang kelima itu adalah pola bilangan segitiga, dan selanjutnya itu pola bilangan segitiga Pascal, dan yang terakhir itu adalah pola bilangan Fibonacci. Nah, untuk yang ketujuh ini itu akan kita bahas secara tuntas. Tapi yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah pola barisan bilangan ganjil. Nah, untuk lebih jelasnya, coba perhatikan terlebih dahulu objek berikut. Nah, ada objek yang pertama itu, kedua dan ketiga itu berbentuk suatu bulatan-bulatan. Nah, coba diperhatikan ya. Apakah membentuk suatu pola? Nah, kalau kita perhatikan, untuk yang pertama itu bulatannya ada sebanyak 1 ya. Nah, terus yang kedua itu bulatannya ada sebanyak 3. Dan selanjutnya untuk yang objek ketiga itu bulatannya ada sebanyak 5. Jadi kalau kita perhatikan untuk bulatan-bulatannya ini setiap dari 1 ke 2 atau dari 2 ke 3 itu bertambah berapa? Ada bertambah 2 bulatan di bagian atas dan ujung kanan. Artinya untuk pola yang keempat atau objek yang keempat pun nanti juga akan bertambah 2 dari pola yang sebelumnya. Berarti sebelumnya itu berapa? Ada sebanyak 5. Artinya untuk pola yang keempat itu ada 7, benar. Oke, coba kita perhatikan objeknya. Dari pola yang sebelumnya, itu pola ketiga, itu bertambah sebanyak 2 pada bagian atas dan ujung kanan. Oke. Nah, jika kita perhatikan bilangan yang terbentuk itu 1, 3, 5, 7. Nah, kira-kira ini bilangan apa sih sebenarnya? Ini merupakan bilangan ganjil. Jadi, objek ini membentuk pola bilangan ganjil karena jumlahnya menunjukkan bilangan asli yang ganjil, ya. Dia membentuk suatu bilangan ganjil. Jadi, kalau misalnya ini kita bentuk dalam suatu barisan bilangan, yaitu barisan bilangan ganjil, jadi angka-angkanya atau barisannya apa aja? Barisannya itu adalah 1, 3, 5, 7, 9,
11, dan seterusnya. Oke. Jadi, dalam suatu barisan itu yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita tahu itu untuk yang barisan atau angka pertama itu kita sebut sebagai suku pertama atau kita simbolkan dengan U1. Itu berarti suku yang pertama. Berarti nilai suku pertama berapa? 1. Kemudian untuk yang kedua itu merupakan suku yang kedua atau U2. Berarti untuk U2 atau suku kedua barisan bilangan ganjil siapa? 3. Selanjutnya untuk yang barisan atau angka ketiga itu merupakan suku yang ketiga. Berarti suku ketiga barisan bilangan ganjil siapa? 5. Selanjutnya untuk suku yang keempat atau angka yang keempat dari barisan bilangan ganjil itu kita sebut sebagai suku keempat atau U4, yaitu berapa? 7. Bisa ya? Jadi kalau ditanya suku kedua dari barisan bilangan ganjil siapa? 3. Oke. Suku keempat dari barisan bilangan ganjil siapa? 7. Oke. Jadi kalau ditanya suku kelima, berarti berapa suku kelimanya? Iya, 9. Bisa ya? Lalu gimana nih kalau misalnya yang ditanya itu adalah suku dengan angka-angka yang besar? Coba. Katanya tentukanlah suku ke-54, berarti U54 dari barisan bilangan ganjil tersebut. Mungkin nggak sih kita buat barisan bilangan ganjil sampai 54 angka? Kita kan nggak tahu nih, ya. 54 itu akan menjadi sesuatu pekerjaan yang merepotkan. Jadi, untuk mempermudah anak-anak sekalian dalam menentukan suku ke-54-nya, kita harus mengetahui rumus pola ke N atau suku ke N dari barisan bilangan ganjil. Nah, suku ke N berarti UN, suku ke-7 berarti U7, suku ke-6 berarti U6, suku ke-54 berarti U54. Jadi UN itu bisa U1, U2, U3, U4 dan seterusnya ya. Jadi yuk kita cari terlebih dahulu bagaimana sih rumus pola bilangan ganjil. Nah, coba kita misalkan 1 itu kita dapatkan dari 2 dikurang 1. Oke, 3 itu kita dapatkan dari mana sih? 4 dikurang berapa? 4 dikurang 1. Nah, kemudian 5 itu kita dapatkan dari 6 kurang 1. Dan 7 kita dapatkan dari 8 dikurang 1. Kalau kita perhatikan yang angkanya tetap siapa? Iya, yang angkanya tetap di situ adalah kurang 1 ya. Negatif 1. Yang lainnya berbeda ya, 2, 4, 6, 8. Nah, 2, 4, 6, 8 itu apa sih? Kalau kita perhatikan 2 kali 1, 2 kali 2, 2. Iya, dia merupakan faktor dari 2 atau kelipatan 2. Maka 2 itu 2 kali 1 kurang 1. Kemudian 4 itu 2 kali 2. 6 itu berapa? 2 kali 3. Dan 8 itu 2 kali 4. Nah, dari sini ada 2 yang bilangannya tetap, yaitu 2 yang bagian depan dan yang di belakang itu adalah kurang 1 atau negatif 1 ya. 2 kali 1 kurang 1, 2 kali 2 kurang 1, 2 kali 3 kurang 1, 2 kali 4 kurang 1 ya. Nah, yang berbeda itu siapa? 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, 4 ini bilangan yang berurutan. Oke, berarti gimana? 1 pada bagian suku pertama itu merupakan menyatakan suatu U1 atau suku pertama. Kemudian untuk 2 itu menyatakan suku yang kedua. Oke. Kemudian 3 itu menyatakan suku yang ketiga dan 4 itu menyatakan suku yang keempat. Sesuai ya. Maka untuk 1, 2, 3 dan 4 ini kita sebut sebagai N. Oke, itulah yang kita sebut sebagai N. Sehingga untuk
rumus pola bilangan ganjilnya itu dapat kita tuliskan karena n yang berubah-ubah dan 2 dan negatif 1 tetap, maka rumus suku ke n-nya adalah 2n dikurang 1. 2-nya tetap, kurang 1-nya tetap, yang berubah siapa? Yang bagian tengah yaitu n, perkalian dengan si 2. Oke, bisa ya? Jadi ingat, untuk pola barisan bilangan ganjil itu rumus suku ke n-nya, rumus suku ke n itu adalah 2n dikurang 1. Ingat ya, 2n dikurang 1. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita cek lagi deh. Coba untuk barisan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7. Ini suku ketiga berapa? Iya, 5. Coba kita cari menggunakan rumus ya. Untuk suku yang ketiga berarti apa namanya? U3. Berarti n-nya berapa? UN. Berarti suku ketiga U-nya U3. Berarti gantikan n-nya dengan angka 3. Berarti 2 kali 3 dikurang 1. 2 kali 3 berapa nih? Iya, 6. Berarti kurang 1. 6 kurang 1, 5. Sama nggak? Sama. Oke, bisa ya? Berarti untuk suku ketiga itu sama dengan 5. Berarti rumusnya berlaku ya. Selanjutnya yang ditanya tadi nih, suku yang ke-54. Berarti U54. Gantikan n-nya dengan 54. Gantikan nilai n-nya menjadi 54. Masukkan rumus pola bilangan barisan bilangan ganjil. Berarti 2 kali 54 dikurang 1. Berapa 2 kali 54? Iya, itu adalah 108. Berarti 108 kurang 1 berapa? 107. Jadi gimana? Lebih mudah menggunakan rumus ya. Kalau untuk suku yang banyak, yang ditanya banyak, capek kan kalau misalnya kita tulis angka barisan bilangan dari 1 sampai yang suku ke-54. Ya, menggunakan rumus lebih mudah. Coba jika yang ditanya adalah suku ke-18, berarti U18. Gantikan nilai n-nya menjadi 18. Oke, 2 kali 18 dikurang 1. 2 kali 18 berapa? 36. 36 kurang 1, 35. Bisa ya? Berarti suku ke-18 dari barisan bilangan ganjil adalah 35. Coba kita kerjakan dulu contoh-contoh berikut. Terdapat 3 contoh. Yang pertama, tentukan suku ke-6 dari pola barisan bilangan ganjil. Yang kedua, tentukan suku ke-15 dari pola barisan bilangan ganjil. Yang ketiga, tentukanlah jumlah ya, suku ketiga dan suku ke-10 dari pola barisan bilangan ganjil. Yuk kita kerjakan satu-satu. Untuk yang pertama, suku ke-6 barisan bilangan ganjil berarti U6. U6 berarti rumusnya barisan bilangan ganjil tadi apa? 2n kurang 1. Tinggal diganti n-nya jadi 6. Berarti 2 kali 6 dikurang 1 sama dengan 12 kurang 1, 11. Oke. Coba kalau anak-anak sekalian coba tulis dulu. Benar nggak suku ke-6 itu 11? Dicek ya. Oke, untuk yang kedua, suku ke-15 dari barisan bilangan ganjil. Berarti yang ditanya adalah U15. Gantikan n-nya menjadi 15. Berarti 2 kali 15 kurang 1. 2 kali 15 berapa? Iya, 30. Berarti 30 dikurang 1 itu adalah hasilnya adalah 29. Oke, untuk membuktikannya coba anak-anak tulis terlebih dahulu, benar nggak suku ke-15 dari barisan bilangan ganjil itu adalah 29. Dicek ya. Kemudian kita bahas untuk contoh soal yang ketiga ya. Ini yang ditanya adalah jumlah ya. Jumlah suku ke-4 dan suku ke-10. Berarti pertama sekali kita cari terlebih dahulu suku ke-4. Itu suku ke-4 ya. Sorry ya Ibu, ada kesalahan. Suku ke-4 berarti U4. Kita cari dulu U4 ya. U4 berarti gantikan nilai n-nya menjadi 4 dari barisan bilangan ganjil. Berarti rumusnya apa? 2n kurang 1. Gantikan n-nya jadi 4. Berarti 2 kali 4 dikurang 1. Berarti 8 kurang 1 sama dengan 7. Berarti dapat untuk suku ke-4 itu nilainya adalah 7. Selanjutnya kita cari suku yang ke-10 karena dia mintanya jumlah yang ke-4 dan ke-10.
Oke, gantikan nilai N-nya dengan 10. Dapatlah 2 kali 10 itu adalah 20. 20 kurang 1 itu sama dengan 19. Oke, yang ditanyanya adalah jumlah ya. Jumlah berarti jumlahkan suku keempat dengan suku ke-10. Berarti suku keempat berapa? 7. Suku ke-10, 19. Berarti 7 ditambah 19. 7 tambah 19 hasilnya adalah 26. Bisa ya? Mudah kan? Nah, lebih mudah menggunakan rumus daripada kita mencari satu-satu. Oke, yang sudah kita bahas pada saat ini itu merupakan pola bilangan ganjil ya. Hanya pola bilangan ganjil. Jadi untuk selanjutnya nanti akan kita bahas pola-pola yang lain. Ada sebanyak 6 pola lagi yang akan kita bahas. Nah, untuk anak-anak lebih paham lagi, coba dikerjakan tugas berikut. Oke, silakan dikerjakan 1 sampai 5. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham dan mengerti. Oke, sampai jumpa minggu depan.